Anak-anak Abah, kumpul sini. Bunda mau kasih tahu. Yang ngatain Bunda itu jadi kacung Cina. Sini, sini, sini. Kumpul sini. Wah semua. Gak siap-siap urusan kliennya. Di MK terkait dengan kecurangan pemilu, gugatannya sudah jelas ditolak. Tapi tetap aja haters kebenciannya dengan Pak Jokowi terus dicari-cari. Dibilanglah ijazahnya itu palsu. Guys, jumpa lagi di channel update. Ada seorang netizen yang memberikan komentar. Katanya ada 3 tipe orang yang susah untuk diberikan nasihat. Yang pertama, orang yang sedang jatuh cinta. Yang kedua, orang yang sedang mabuk. Dan yang ketiga, pendukung 01. Kalau si Gibran mau ngapain, ngomong apa kemarin di mana, suka-suka lu lah. Jokowi ngasih penghargaan kepada anaknya, pada mantunya, suka-suka lu lah. Bahkan sih saran saya, udah layak dan patut patung Jokowi itu dibangun yang keren gitu, ditaruh di Monas untuk para penyembah berhalanya dia berkebaktian gitu loh. Udah layak dan patut. Sang pemenang boleh bikin apa aja soalnya. Boleh apa aja, boleh. Dan orang-orang yang selalu memberikan pembelaan pada dirinya, udah boleh. Itu udah kalau masuk kategori dewa, udah masuk gitu. Nah, memang menurut saya sih ada benarnya ya, karena memang itu nyata terjadi. Dan kita lihat sampai sekarang pun mereka rasanya belum masih bisa menerima ya kenyataan bahwa pemenang Pilpres kemarin dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Itu terlihat dari beberapa komentar dan video yang mereka buat, termasuk akhirnya ya mereka lagi-lagi menyerang sosok Pak Jokowi. Dan memang ini selalu dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Nah, ada satu komentar, satu postingan guys, yang menurut saya kalian wajib follow akun ini, karena memang menurut saya sih ini udah keterlaluan dan gak masuk di akal lah. Kita bacakan sama-sama postingannya ya. Nah, kita lihat guys, postingan dari Elis Novin. Sebentar lagi lengser. Berapa nilai untuk Bapak Presiden kita ini? Katanya, kata dia ya, 0 besar alias gak ada nilainya. Nah, ngaco ya. Sebenci-bencinya saya sama seorang pejabat, sama seorang pemimpin, ya tentu saya ngasih nilai ya realistis. Kalau sampai 0 besar, ya berarti ini orang memang udah tertanam rasa kebencian yang memang udah mendarah daging. Kalau perihal dalam sebuah penyakit, ini udah akut, udah stadium 5 ya guys. Nah, nanti kita akan lihat ya video komentar dari netizen yang pastinya ini lucu banget, termasuk Steve ya, langsung dibalas oleh seorang netizen yang menurut saya ini cerdas. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video-videonya. Jangan lupa buat kalian semua untuk selalu dukung channel update untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai dunia politik dengan cara subscribe, like, dan komen. Selamat menyaksikan. Tentu saja kita akan melakukan upaya-upaya yang Gak siap-siap urusan kliennya. Di MK terkait dengan kecurangan pemilu, gugatannya sudah jelas ditolak. Tapi tetap aja haters kebenciannya dengan Pak Jokowi terus dicari-cari. Dibilanglah ijazahnya itu palsu, digugat di persidangan. Kalau kalian yang menggugat di persidangan, ya kalian buktikan, bukan Pak Jokowi yang membuktikan ijazahnya itu palsu. Lagian apa hubungannya sih dengan ijazah palsu dengan bagaimana kepemimpinan Bapak Jokowi selama 2 periode, apa yang dia buat itu ya. Jadi apa korelasinya? Jadi sibuk kalian itu untuk ngapain masalah-masalah ijazahnya. Yang penting prestasinya. 2 periode Bapak Jokowi itu sudah memimpin negeri ini, kemajuannya sangat banyak, sangat pesat, dan program-programnya semua berjalan dengan sukses dan masyarakat bisa menikmatinya. Jadi tolonglah untuk kalian itu segera sadar ya, taunya kami apa yang kalian inginkan itu
taunya kami siapa biang kerok di balik kalian itu yang kalian inginkan. Oke? Tetap kita berpikir yang logis, waras. Jangan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi pikirkan negara kita ini dan apa yang engkau buat untuk negeri ini. Oke? Salam NKRI. Mana anak abah? Kumpul sini, bunda mau kasih tahu. Yang ngatain bunda itu jadi kacung Cina. Sini, kumpul sini. Dengar ini ya. Ya. Cina ke Indonesia, dia itu dagang, buka usaha. Yang kerja itu orang kita. Ya, itu pun kalau kita mau. Kalau kita tak mau ya nggak usah. Nah, terus kalau kita kerja yang dapat duit yang gajian siapa? Ya kita sendiri. Buat siapa? Buat keluarga. Yang sebenarnya kita kalau kerja sama Cina bukan jadi kacung Cina, jadi kacung keluarga kita sendiri. Paham kalian? Ya. Nah, terus Cina ke Indonesia, dia cuma dagang, bukan pemberontak, bukan mau berkuasa Indonesia ini, tidak, ya. Dia cuma buka usaha, itu Cina. Coba aku tanya sama kalian nih anak abah, pernah enggak Cina itu korupsi di Indonesia ini? Ya, jadi takuti jadi kacung Yaman ke Indonesia, apa ujung-ujungnya mau berkuasa, mau jadi pemberontak di Indonesia. Paham kalian semua? Warga TikTok, mari kita menjawab pertanyaan dari postingan salah satu anak abah ya. Ini postingan dari anak abah bernama Elis Novin. Ya, ini Mbak Elis Novin ini membuat postingan seperti ini. Sebentar lagi lengser, berapa nilai untuk Bapak Presiden kita ini? Aku 0 besar alias nggak ada nilainya. Ini Mbak Elis Novin ini kayaknya benci banget gitu ya sama Pak Jokowi, sampai-sampai memberikan nilainya tuh 0 besar alias nggak ada nilainya gitu ya. Segitunya sih Mbak Elis Novin. Oke, gini Mbak Elis Novin ya, 2 kali pilpres gue tuh nggak milih Pak Jokowi. Tapi kalau untuk menilai kinerjanya Pak Jokowi selama menjadi presiden hampir 10 tahun ini ya, gue pernah membuat VT, gue memberikan penilaian kepada Pak Jokowi itu 85/100. Which is itu gue puas sama kinerjanya Pak Jokowi selama ini. Dan gue mengajak teman-teman warga TikTok yang melihat VT ini, silahkan kalian memberikan penilaian kalian tentang kinerjanya Pak Jokowi selama hampir 10 tahun ini. Gue yakin seyakin-yakinnya akan lebih banyak orang yang puas dengan kerjanya Pak Jokowi dibanding yang enggak gitu ya. Jadi tolong kalian tinggalkan penilaian kalian di kolom komentar, nanti biar Mbak Elis Novin ini baca guys gitu ya. Gue yakin banyak yang puas. Gue 85/100 untuk kinerjanya Pak Jokowi. Gue puas sama kerjanya Pak Jokowi, makanya gue memilih berkelanjutan. Silahkan ya guys, tulis ya guys ya. Terima kasih. Komentar netizen. Wah. 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 Wah semua. Wah. 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 Ini kata Hasto, Bapak Jokowi tidak bisa berterima kasih kepada Ibu Mega dan PD Perjuangan. Ini penilaian saya ya sebagai pendukung Jokowi. Maaf, saya bukan pendukung PD Perjuangan, tapi sekali lagi saya pendukung Jokowi. Coba saya memulai menyukai hal-hal politik itu karena Jokowi. Dikala sosok Jokowi ini memimpin DKI Jakarta itu ada ketertarikan untuk saya, dan sosok yang sederhana, sosok yang santun, sosok yang bekerja keras. Ini saya mewakili banyak orang, banyak jutaan orang yang memilih Jokowi, bukan pemilih PDI Perjuangan. Itu jujur saja. Kalau memang PDI Perjuangan merasa yang memiliki andil yang sangat besar, ya silahkan calonkan saja Puan Maharani atau Hasto sekalian. Bisa nggak mengikat hati masyarakat Indonesia? Mohon maaf, masyarakat Indonesia itu memilih presiden tidak lagi memilih karena partai, tapi lebih besarnya memilih karena suatu sosok. Dan PDI Perjuangan beruntung memiliki sosok seperti Jokowi yang terlihat di mata masyarakat adalah sosok pemimpin yang sangat ideal, yang sangat jujur, yang sangat bekerja keras, yang sangat santun. Itu saja, tidak lebih daripada itu. Soal partai itu nomor sekian lah ya. Guys, berikut ini ada komentar singkat dari Reply Harun. Dan memang seperti yang saya bahas di waktu lalu, emang Reply ini udah mulai sadar dan mungkin ya dia lagi berusaha untuk berubah lah ya. Dan memang seperti yang kita ketahui,
sosok Anies ini memang dia gak konsisten dengan apa yang dia ucapkan, dengan janji-janjinya, dan itu tampaknya sudah mulai disadari oleh si Repli ini. Lucu ya. Ini siapa Anies itu? Oke. Kok berani-beraninya ngajak saya ke perintah saya? Kan dipercaya. Yuk kita lakukan perubahan dari dalam. Ya, pertama perubahan dari dalam itu bullshit. Yang kedua, Oke. Anies itu akan berharga kalau dia menjadi man of value. Oke. Manusia yang bernilai. Oke. Apa value yang dia tawarkan? Perubahan. Oke. Kalau dia masuk pemerintahan, hilang sudah dia sebagai man of value. Ngapain saya ngikutin orang kayak begitu? Original kayak 01 itu tanpa seragam gitu. Izin state ya bang ya. Jadi si abang ini nih bilang bahwa cara membedakan pendukung asli dan pendukung bayaran kalau di 01 itu mereka tidak menggunakan seragam pada saat kampanye. Beda dengan 02 kampanye dimanapun selalu menggunakan seragam. Oke, di sini saya tidak mau panjang lebar, saya hanya ingin mengedukasi ya berita yang abang sampaikan ini. Ya, mungkin sebenarnya abang ini pengen gitu kampanye sama kayak 02 di mana-mana tuh selalu berwarna, selalu seragam gitu ya. Tapi apa daya mungkin abang salah satu pendukung yang tidak mendapatkan kaos atau tidak punya kaos dari paslon yang abang dukung, yaitu bukan masalah kita juga gitu. Jawaban saya sih cuma satu bang, ya. Abang tuh sebenarnya pengen, mungkin dia pengen kampanye kayak 02 gitu, di mana-mana pakai seragam. Tapi apa daya bang, mungkin ya, saya juga nggak tahu. Anggaran kampanyenya minim, makanya kalian tuh nggak dapat kaos gitu. Beda sama orang yang kampanye tuh punya modal gitu loh. Tapi selain kita dapat kaos gratis juga ya kita beli bang. Salah satunya saya tidak pernah mengharapkan kaos gratis. Saya beli sendiri bang, pakai uang sendiri. Jadi jangan dikotak-kotakan lah, kayak misalkan oh nih 02 kampanyenya semua berseragam karena dibayar gitu, karena dapat kaos gratis. Lah memang dapat kaos gratis ya memang betul gitu, karena kita di paslon 2 ini ada yang namanya relawan bang, dan kita tidak dibayar gitu. Nah kalau misalkan ketua relawannya ngasih kaos gratis ke kita, ke kami, ya itu sebagai apresiasi, bukan nyogok. Karena kita juga happy dikasihnya gitu. Jujur saya bukan orang yang pengen dapat kaos gratis, justru saya beli sendiri gitu loh. Dan kebanyakan pendukung 02 juga modal sendiri gitu. Jadi bukan karena memang dikasih cuma-cuma gitu. Ya mungkin abang kalau mau dapat kaos gratis pindah aja ke 02. Jadi intinya sih satu ya bang ya. Intinya satu. Kampanye itu harus punya modal, ya. Kalau mungkin anggarannya minim, tidak punya modal, tidak bisa bagi-bagi kaos, ya itu coba tanyakan, ya, tanyakan ke korlap abang, ya, di lapangan gitu. Kan abang bilang pasti ada korlapnya, bang. Jangan tutup mata, jangan tutup telinga. Di mana-mana yang namanya kampanye itu pasti ada korlap, bang, ya, pasti itu. Ya, asal abang tahu juga gitu. Banyak pendukung 02 yang nanti ke GBK ini mereka modal sendiri, bang. Tiket pesawat sendiri, hotel sendiri, beli merchandise sendiri gitu. Ya kalaupun dikasih dari paslon 02, misalkan tim paslon 02 atau TKI-nya 02, ya itu apresiasi mereka kepada kami, ya. Gitu. Jadi kita tidak mengharapkan bayaran. Ya. Tolong abang garis bawahi, dan asal abang tahu juga, jaket saya ini lumayan loh bang buat beli beras abang. Abang cek sendiri harganya berapa. Oke, ciptakan pemilu damai, ciptakan situasi kampanye yang damai, jangan memprovokasi, jangan mengkotak-kotakan, jangan mengedukasi hal-hal yang tidak baik dan tidak benar gitu loh. Ya, tolong abang. Capres abang udah adem loh di debat kelima kemarin. Masa pendukungnya kayak gini? Miris. Sekian dari saya. Papan ini kami rubah untuk mencoret
cawapres bermasalah. Tahu nggak guys, partai besar itu sakit hatinya sudah stadium 5. Target operasinya adalah Samsul tidak dilantik menjadi wapres. Mereka sebenarnya sudah legowo kepada Prabowo untuk menjadi pemimpin Nusantara, menjadi presiden. Tapi mereka menarget bahwasanya Gibran tidak akan dilantik. Itu adalah cita-cita mereka. Itulah perintah sang ketua umum. Ya, tapi mereka lupa, ya, Prabowo adalah Gibran, Gibran adalah Prabowo, Jokowi adalah Prabowo, pendukung Prabowo adalah pendukung Gibran. 96 juta lebih, bos, ya. Jadi segeralah move on. Sudahlah, toh hanya 5 tahun, ya. Kalau sudah kehendak yang maha kuasa, siapapun tidak bisa menghalang-halangi, ya. Mau partai besar sekalipun tidak akan berdaya menghalang-halangi seorang Gibran untuk dilantik menjadi wakil presiden. Paham? Terima kasih. Allahu Akbar. Sulit sekali menjelaskan sesuatu kepada pendukung 01. Maaf ya, saya tertawa sebentar. Betul kata orang, ada 3 golongan yang sangat sulit sekali dinasehati. Yang pertama adalah orang yang sedang jatuh cinta, kedua adalah orang yang sedang mabuk, dan yang ketiga adalah pendukung 01. Sulit sekali bagi kalian menerima fakta apapun. Kebenaran apapun yang disuguhkan di depan mata kalian tetap akan kalian tolak. Mungkin itu yang dinamakan love is blind. Jadi gini, tonton video yang saya stitch dari awal sampai akhir. Kalau kamu memang benar orang pintar, pendukung sebelah banyak orang pintar, jadi buktikan kepintaranmu. Kalau kamu memang orang pintar, harusnya kamu bisa mencerna setiap orasi yang disampaikan oleh Caimin. Memang tidak menjelekkan secara langsung, tapi inti dari orasi Caimin itu adalah menjatuhkan pihak lawan. Kalau kamu pintar, kamu pasti ngerti itu. Dalam orasinya, Caimin juga menyinggung masalah politik dinasti. Kalau masalah politik dinasti, semua pejabat itu pernah melakukan, mungkin ada dalam posisi politik dinasti. Nggak cuma Gibran, Megawati Soekarno Putri, siapa lagi tuh, AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, mungkin melakukan juga politik dinasti. Turun-temurun, bapaknya dulu mungkin pernah jadi presiden, anaknya mungkin terjun ke politik. Itu sah-sah saja, wajar kalau menurut saya. Tapi herannya kenapa politik dinasti ini digembar-gemborkan pada masa Gibran. Waktu Megawati nggak ada orang bilang politik dinasti. Ada juga orang yang bilang Gibran melanggar kode etik. Kode etik apa? Kode etik Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena usia Gibran baru 36 tahun. Sedangkan usia cawapres harusnya minimal 40 tahun. Gitu. Kalau Gibran usianya 36 tahun, mencalonkan diri menjadi cawapres, itu kan harus disetujui beberapa pihak ya, termasuk MK di situ. Kalau MK tidak meloloskan Gibran nggak akan maju menjadi cawapres. Jadi di sini sebenarnya yang patut dipersalahkan itu adalah MK. Sesungguhnya yang melanggar kode etik adalah MK, bukan paslon 02. Ada lagi yang bilang, paslon 02 adalah sarang koruptor. Oh, really? Are you sure? Bukankah Nasdem adalah partai yang memiliki catatan korupsi paling banyak dibandingkan Gerindra? Lalu Anda bilang, keluarkan dalil yang menyatakan di mana pelanggarannya. Kalau begitu, keluarkan juga dalil. Hadis mana, ayat Quran mana yang membenarkan bahwa kalau kami, umat muslim, tidak mendukung 01, itu artinya keislaman kami dipertanyakan. 01 menang, wajib, kalah dosa. Tunjukkan dalilnya. Dalam video Caimin berorasi menggunakan sholawat, nggak salah di sholawatnya, bagus sholawat itu. Hanya saja tidak tepat, karena disandingkan dengan kalimat orasi yang berisi hinaan terhadap paslon lain. Isinya hinaan loh itu sebenarnya. Tolong dicermati itu ya, jangan menolak fakta. Harusnya Caimin tuh sholawat tuntas, nanti selang beberapa menit mungkin disambunglah orasinya, terserah. Tapi ini kan enggak, yang saya lihat
Solawat, tetet disambung dengan kalimat orasi menjatuhkan lawan. Bagus nggak begitu? Muslim begitu? Itu yang patut dipertanyakan keislamannya. Anda mendengar komentar saya ini, jangan sakit hati. Anda kan bilang, ini demokrasi. Menyuarakan suara hati rakyat. Saya rakyat. Saya bersuara. Saya menyuarakan apa yang saya rasa. Terima itu faktanya. Salam waras. Siapa yang di sini nyadar setiap Pak Jokowi salaman dengan kepala negara lain, Pak Jokowi tidak pernah membungkukkan badannya. Pak Jokowi selalu pede dan tegak badan, lurus menatap muka atau wajah dari kepala negara lain. Contohnya nih ketika bersalaman dengan Joe Biden, maka postur tubuh Pak Jokowi itu selalu berdiri tegak seperti ini gitu ya. Tidak pernah membungkuk, apalagi seakan-akan sopan santun. Tidak boleh, guys. Karena dalam prinsip ya mentalitas orang kepala negara, Pak Jokowi harus bersikap ya mentalnya seakan-akan lebih tinggi atau sama. Sehingga ketika ada negosiasi kerjasama, maka negara kita tidak dianggap remeh oleh mereka. Karena kepala negaranya itu mentalitasnya sama gitu ya. Dan ternyata trik ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini sudah tercantum di buku ini guys, yaitu The Principle of Power ya. Kita harus menjadi raja atas diri kita sendiri. Makanya kita tidak boleh merendah di hadapan orang lain. Sehingga ketika kita menjadi pemimpin, maka harusnya memang seperti ini guys. Tidak boleh menunduk, apalagi dengan alasan sopan pun nggak boleh ya. Harus seperti ini ya, tegak lurus. Gimana menurut kalian?